pagi teman-teman, selamat datang di Ngerembel Asri. Kami dari kelompok 2 Bioedutainment dengan anggota saya Alfa Aulia Putri Yunantia. Yang kedua Isarani Chandra Desta. Yang ketiga Aini Saadatulihan. Yang keempat Dini Puspita Yuwana. Dan yang kelima Kausar Fajar Fadila. Nah, hari ini kita akan jalan-jalan bareng nih sambil mengenal beberapa hewan yang ada di Ngerembel Asri. Nah, kita tidak cuma melihat-lihat, tetapi kita juga belajar memahami bagaimana ciri, bagaimana perilaku, dan bagaimana morfologi hewan-hewan yang ada di sini. Yuk kita mulai ke bagian reptil. Anak-anak, Pagi, Bu. bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Apakah sudah lengkap semua? Sudah. Oke, jadi hari ini kita akan perjalanan menjelajahi hewan-hewan yang ada di Ngerembel Asri. Namun sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Jadi hari ini nanti kita akan menjelajahi hewan-hewan apa aja sih yang ada di Ngerembel Asri. Oke, apakah sudah siap untuk melakukan perjalanan? Siap. Oke, mari kita masuk. Ya anak-anak, jadi kita masuk ke area reptil. Yang pertama ini ada ular sanca kembang. Ini bisa dilihat ya. Ini ularnya ada di sebelah sini. Jadi sanca kembang ini nama ilmiahnya adalah Piton reticulatus. Nah, ular ini adalah ular yang terpanjang pertama di dunia. Salah satu ular yang terpanjang di dunia. Nah, tubuhnya ini bersisik dengan pola kecoklatan dan kehitaman berbentuk seperti batik ya. Berarti kamu punya racun ya? Jadi ular sanca kembang ini tidak berbisa ya anak-anak. Kita lanjut yang kedua ada ular piton ball atau Piton regius. Bisa dilihat, bisa dicari ya ular pitonnya di sebelah mana ya. Kalau piton ball yang ini ukurannya ini lebih kecil daripada ular si sanca kembang tadi. Dan memiliki kebiasaan unik seperti ketika terasa terancam, dia ini menggulung tubuhnya. Menggulung seperti bola, makanya namanya piton ball. Oke, jadi sekarang kita ada di kandang kura-kura. Nah, di sini terlihat ada beberapa jenis kura-kura. Yang pertama ini ada kura-kura Brasil. Nah, kura-kura Brasil ini memiliki ciri khas berupa garis merah yang ada di belakang matanya. Kalian bisa lihat kan? Iya, bisa Bu. Nah, cangkangnya itu berwarna hijau dengan pola kuning yang akan berubah warna menjadi semakin gelap ketika dia dewasa. Nah, sekarang ini kura-kuranya ini usianya udah cukup dewasa, makanya cangkangnya itu berwarna gelap gitu. Oke, kita next yuk ke kandang berikutnya. Nah, di sini ada jenis kura-kura Aldabra. Oke, kalian bisa lihat yang warna ini, yang hitam ini tuh jenisnya kura-kura Aldabra. Nah, kura-kura ini tuh memiliki umur yang panjang. Mereka mampu hidup hingga 200 tahun. Jadi kura-kura Aldabra ini merupakan kura-kura tertua yang ada di dunia. Kalau kalian mau pegang, boleh kok pegang. Boleh? Iya, boleh. Nah, yang kedua, selanjutnya itu ada kura-kura sulcata yang warnanya kuning. Nah, kura-kura sulcata ini merupakan kura-kura terbesar ketiga setelah kura-kura Aldabra ini. Nah, saat menetas, kura-kura sulcata ini ukurannya itu sekitar 6 cm, tapi ketika dia beranjak dewasa dia bisa mencapai 1 meter. Tuh.
Nah, anak-anak, selanjutnya di sini ada burung kakatua. Nah, ada yang tahu burung kakatua ini masuk ke dalam kelas apa? Apes. Betul. Nah, burung kakatua ini adalah kelompok burung paruh bengkok yang dikenal dengan jambul khasnya yang berwarna kuning. Nah, mereka ini memiliki paruh melengkung kuat, bulu berwarna cerah, yaitu yang di sini itu berwarna putih ya, serta tingkat kecerdasan yang tinggi, yang dimana mereka mampu menirukan suara dan berinteraksi sosial. Nah, coba dari kalian ada yang bisa mengajak ngobrol. Halo. Pinter ya. Halo. Nah, anak-anak, selanjutnya di sini ada burung unta. Nah, burung unta ini masuk ke dalam kelas Apes, yang dimana burung unta ini termasuk burung terbesar di dunia dan tidak dapat terbang, tetapi memiliki kemampuan berlari yang sangat cepat berkat kaki panjangnya yang kuat. Nah, lehernya panjang, tubuhnya besar, dan bulu-bulunya tebal dengan warna dominan coklat dan hitam, tergantung dengan jenis kelaminnya. Jadi, ada yang tahu nggak musang termasuk ke dalam kelas apa? Mamalia. Oke, betul. Jadi musang termasuk ke dalam kelas mamalia. Musang ini sendiri memiliki keunikan, yaitu memiliki kelenjar perianal yang mampu menghasilkan senyawa volatil. Nah, senyawa ini yang menyebabkan musang ini memiliki aroma seperti pandan. Ada yang mencium baunya? Nah, itu merupakan hasil dari sintesis dari kelenjar perianal. Selanjutnya kita berada di kandang rusa. Ada yang tahu rusa termasuk ke dalam kelas apa? Mamalia. Betul. Jadi rusa yang memiliki nama ilmiah Axis asis merupakan satu-satunya mamalia yang mampu meregenerasi organ tubuhnya, yaitu tanduk, secara utuh tiap tahunnya. Seperti itu. Jadi berbeda dengan sapi dan kambing, tanduk rusa berasal dari tulang sejati. Jadi dia dapat tumbuh setiap tahunnya. Oke, udah paham tentang rusa? Sudah. Oke, kita lanjut ke hewan berikutnya. Kita sudah sampai ke kandang yang selanjutnya. Ada yang tahu ini hewan apa? Kambing. Oke, kambing, lebih tepatnya kambing etawa dengan nama ilmiah Capra aegagus. Nah, kambing etawa ini termasuk ke dalam kelas mamalia dan termasuk dalam jenis mamalia dwiguna. Jadi, kambing etawa ini dapat menghasilkan daging dan juga menghasilkan susu yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, kambing etawa ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, telinganya itu panjang dan menjuntai ke bawah. Kemudian permukaan kepala itu agak menonjol. Dan kambing ini juga termasuk kambing yang jinak dan mudah beradaptasi di dalam lingkungan yang tropis, sehingga banyak juga dibudidayakan di Indonesia. Nah, domba merino ini memiliki nama ilmiah Ovis aries dan termasuk ke dalam kelas mamalia. Nah, domba merino ini merupakan hewan yang berasal dari Spanyol dan merupakan salah satu hewan penghasil wool terbaik di dunia. Nah, ini merupakan hewan marmut dengan nama ilmiah Cavia porcellus dan termasuk juga dalam kelas mamalia. Nah, marmut ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, telinganya pendek, kemudian memiliki bentuk tubuh yang bulat dan juga kaki yang relatif pendek sehingga tidak mampu melompat tinggi seperti halnya kelinci. Nah, marmut ini lebih banyak bergerak dengan cara merayap seperti itu ya. Kemudian, marmut ini juga memiliki karakteristik sifat yang jinak sehingga banyak digunakan sebagai hewan peliharaan. Karena ada yang tahu ini hewan apa? Oke,
Oke, sekarang kita berada di kandang kuda. Nah, kuda itu memiliki nama ilmiah Equus caballus dan merupakan hewan dari kelas mamalia. Nah, kuda ini memiliki ciri-ciri tubuhnya ramping, kakinya panjang, dan juga mampu berlari sampai kecepatan 70 km sebagai adaptasi dari predator. Nah, kuda ini juga memiliki penglihatan yang sangat baik. Dan hewan kuda ini merupakan herbivora dengan sistem pencernaan di sekum, sehingga makanan yang dikonsumsi itu harus memiliki banyak serat seperti itu. Nah, kuda ini juga mampu untuk memahami perintah, sehingga terkadang kuda dimanfaatkan manusia sebagai alat transportasi. Kita kan tadi udah jalan-jalan nih di wisata Krembel Asri. Kita juga udah melihat banyak hewan. Nah, gimana perasaannya? Seru, senang. Nah, seru dan senang ya. Nah, tadi kan kita juga melihat hewan-hewan dari beberapa kelas. Ada yang ingat tadi ada hewan dari kelas apa aja? Mamalia, reptil, Reptil, Aves. Nah, ada beberapa kelas ya di sini. Nah, untuk meningkatkan atau mempertahankan ingatan kita setelah kita jalan-jalan tadi, nah Bapak akan mengadakan sebuah games. Nah, pertama-tama Bapak akan jelaskan aturan. Nah, kalian masing-masing silahkan mengambil satu botol yang ada di depan kalian. Kemudian melakukan bottle flip. Tahu kan bottle flip kayak gimana? Tahu. Nah, nanti anak yang berhasil untuk membalikkan botol seperti semula itu akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Nah, jadi bisa diusahakan baik-baik ya. Oke, silahkan buat botolnya bisa mulai diambil. Oke, udah siap semuanya? Siap. Oke, pertanyaan pertama. Nah, tadi kan kita melihat salah satu mamalia yaitu musang. Nah, apa sih ciri khas dari musang? Alfa. Oke, silakan dijawab. Jadi musang itu memiliki senyawa perianal yang bisa mengeluarkan bau pandan. Oke, gimana anak? Bener gak? Benar. Oke, kasih tepuk tangan buat Alfa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, tadi kan ada 3 spesies kura-kura nih. Ada yang masih ingat apa aja? Brazil. Kata. Aldebra. Nah, ada salah satu kura-kura yang memiliki ciri khas, yaitu warna merah di belakang mata. Nah, kura-kura apakah itu? Ayo. Oke, silakan dijawab. Kura-kura Brasil. Kura-kura Brazil, bener gak? Betul. Betul, yeay. Oke, yang selanjutnya masih ada pertanyaan nih. Jadi kalian tetap cepat-cepatan ya. Oke, selanjutnya ada salah satu spesies kura-kura di sini yang merupakan spesies kura-kura terbesar di dunia. Kura-kura apakah itu? Aduh, kura-kura apa? Oke, silakan dijawab. Kura-kura sulcata. Nah, bener gak teman-teman? Benar. Jadi kura-kura terbesar ketiga di dunia itu adalah kura-kura sulcata. Oke, siap buat pertanyaan selanjutnya? Siap. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, di wisata Ngrembel ini ada salah satu spesies burung yang mampu berlari cepat dan memiliki telur yang besar. Nah, hewan apakah itu? Burung onta. Benar nggak teman-teman? Oh, oke, kasih apresiasi dulu. Nah, jadi di sini tuh ada hewan yang berukuran besar, mampu berlari cepat dan memiliki telur yang besar. Itu adalah burung onta. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nah, tadi itu kan di kelas reptil itu tuh ada beberapa jenis ular. Salah satunya adalah python ball atau ball python. Nah, apa yang akan dilakukan spesies ular ball python ketika merasa terancam?
Silakan dijawab. Dia akan membola karena dia akan Iya. akan Oke, benar nggak teman-teman? Benar. Kasih apresiasi dulu. Jadi bal python itu merupakan spesies ular yang akan membola atau melingkarkan tubuhnya apabila merasa terancam sebagai mekanisme pertahanan diri. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan terakhir. Oke, jangan sampai terlewat ya. Yang terakhir, bagaimana cara burung kakak tua untuk mengekspresikan emosi mereka? Ayo. Ayo. Oh iya. Oke, Alfa. Gimana Alfa? Jadi burung kakak tua mengekspresikannya dengan cara menegakkan jambulnya. Oke, benar nggak teman-teman? Nah, Benar. Oke, untuk mengekspresikan emosi mereka, burung kakak tua itu akan menegakkan jambulnya. Oke nih, buat sesi game sudah selesai. Gimana, seru nggak? seru. Oke, kalau gitu, gimana? Apakah kita sudah cukup untuk berkeliling di wisata Rebel Asri? sudah. Sudah cukup ya. Nah, semoga dengan kita yang tadi mengamati berbagai jenis hewan dari berbagai spesies juga, itu mampu meningkatkan pengetahuan kalian mengenai beragam spesies hewan. Oke, kalau gitu kita siap-siap dan kita mulai jalan ke pintu keluar yuk. Yuk. Sebelum kita mengakhiri perjalanan kita di Rebel Asri, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilakan. Doa dicukupkan. Oke, silakan nanti anak-anak bisa pulang, hati-hati. Dan sampai bertemu lagi besok di kelas ya. Oke, dadah.